Shalom anak-anak, bagaimana kegiatan Happy Day-nya hari ini? Sangat menyenangkan dan boleh mengingatkan kita ya, untuk kita sebagai anak Tuhan harus jadi anak yang sabar dan dapat mengendalikan diri kita. Sehingga kita dapat menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Oke, kita akan melakukan ibadah. Sebelum menutup kegiatan Happy Day ini, kita akan mengawalinya dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Give Thanks with a Grateful Heart. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami semua anak-anak-Mu serta teachers boleh menyelesaikan kegiatan Happy Day itu semua karena penyertaan Tuhan yang sungguh amat sempurna. Sebelum kami menutupnya, kami akan melakukan ibadah Tuhan. Kami mohon Tuhan boleh menyertai dan memberkati penutupan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Anak-anak bersyukur ya, hari ini kita boleh diajarkan lagi tentang kesabaran, tentang penguasaan diri. Kita diingatkan lagi tentang kasih. Oleh sebab itu, supaya kita lebih semangat lagi untuk mengasihi, kita bernyanyi pujian KASIH. Semua ikut bernyanyi ya. Kasih, 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 kasih.
seperti kasih Yesus. Sekali lagi ya. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Anak-anak, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita menyanyikan pujian Firman Tuhan ku dengar. Ya anak-anak, kita jumpa lagi ya. Tadi kita pagi hari sudah membicarakan tentang kesabaran. Sekarang kita akan bicara tentang penguasaan diri atau pengendalian diri. Nah, bagaimana seharusnya sebagai anak Tuhan kita hidup di dalam penguasaan diri atau pengendalian diri. Kalau lihat gambar ini anak-anak, coba lihat baik-baik, ada dua pilihan tuh. Saya mau makan cake atau mau makan buah apel ya. Semuanya rasanya enak ya. Tetapi saya harus pilih satu, dan mana dulu yang harus saya makan? Ya seringkali kita harus memilih, bukan? Tetapi nanti kita lihat firman Tuhan, bagaimana seorang yang menguasai dirinya, dia akan mendapatkan berkat Tuhan. Mari kita satu di dalam doa terlebih dahulu.
Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kembali. Kalau tadi pagi kami bicara tentang kesabaran, hari ini kami bicara tentang pengendalian diri atau penguasaan diri. Kami mau sama-sama dibentuk Tuhan untuk dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak, firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Petrus 4 ayat 7b yang berbunyi demikian. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Waduh, berarti kita harus punya satu penguasaan diri. Dan kita harus tenang supaya dapat berdoa. Karena dengan berdoa kita bisa melakukan sesuatu, khususnya bicara kepada Tuhan anak-anak. Apa sih arti penguasaan diri? Penguasaan diri atau pengendalian diri suatu kekuatan dalam diri seseorang tuh untuk bisa menahan diri dari perbuatan dosa dan tidak menuruti keinginan daging nih, kemauan kita sendiri. No, dengan mudah berkata no pada sesuatu yang membuat kita untuk melakukan kesalahan. Jadi pengendalian diri atau penguasaan diri suatu kekuatan dalam diri kita untuk menahan diri dari perbuatan dosa dan tidak menuruti keinginan daging kita. Apa manfaatnya? Nah, kalau kita udah tahu artinya, manfaatnya apa nih? Manfaatnya penguasaan diri atau pengendalian diri ini anak-anak akan membentuk sikap kita menjadi orang yang tidak cepat terpengaruh dengan perbuatan jahat atau dosa yang dilakukan orang lain. Jadi kita nggak ikut-ikutan tuh untuk melakukan kesalahan. Kita nggak ikut-ikutan tuh untuk mengikuti perbuatan yang salah, yang buruk. Kalau kalian lihat gambar ini tuh, diajak untuk melakukan yang jahat, pasti kita nggak akan mudah mau. Kenapa? Karena kita tahu itu tidak benar. Ada pengendalian diri, penguasaan diri. Nah, anak-anakku sekalian, kita harus dapat menguasai diri dalam hal apa saja. Kalau kita udah tahu artinya penguasaan diri, pengendalian diri apa, lalu manfaatnya apa. Nah, apa sih yang harus kita kuasai dalam diri kita? Pertama, pikiran. Pikiran, ya. Jika pikiran kita dapat berakibat pada tindakan yang tidak baik, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Makanya kita harus mengendalikan, menguasai pikiran kita. Karena dengan pikiran juga kita bisa melakukan yang salah terhadap orang lain, terhadap sesama, terhadap orang tua, atau terhadap siapa saja. Ini pikiran kita. Jadi kalau kita dapat menguasai pikiran kita anak-anakku, maka itu akan berdampak pada kehidupan kita. Kalau kita tidak punya pikiran yang positif tapi negatif, yang muncul perbuatan-perbuatan yang tidak baik juga dalam hidup kita. Karena kita memikirkan yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, akhirnya yang muncul juga perbuatan yang tidak benar. Nah anak-anak, tapi sebaliknya, jika pikiran kita itu sesuai dengan perintah Tuhan, ya, mis percaya yang muncul itu perbuatan yang sesuai perintah Tuhan. Kalau pikiran kita dipenuhi dengan firman Tuhan, dengan apa yang diajarkan firman Tuhan, mengasihi, menolong, mau membantu, tidak berpikir yang tidak baik tentang temannya, pasti yang muncul juga dalam sikap hidup kita itu satu tindakan yang positif, yang berkenan kepada Tuhan. Itu dari pikiran. Yang kedua apa yang harus kita kuasai anak-anak? Lidah atau ucapan kita. Setiap orang percaya harus menguasai lidahnya atau ucapannya, karena biasanya banyak kesalahan yang dibuat lidah atau ucapan kita.
Ya, nggak usah jauh-jauh ya. Terhadap sesama kita. Mungkin kita bisa berkata yang kasar kepada teman kita. Mungkin maksudnya tidak seperti itu, tetapi nanti kita bilang, oh saya hanya bercanda. Tapi teman dah sakit hati, teman dah nangis, teman sedih. Kenapa? Karena ucapan kita, perkataan kita. Atau kita bicara kasar kepada orang tua kita. Nah, ini juga bisa terjadi. Kenapa? Karena dengan perkataan kita anak-anak, kita bisa berkata sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang kotor. Kebun binatang tuh bisa keluar. Aduh, Miss Apri suka bingung deh. Kenapa? Kalau lihat kebun binatang nggak apa-apa. Kalau keluar kebun binatang dari mulut, itu yang bingung. Nah, anak-anakku sekalian, kita harus menjaga ucapan kita supaya mama, papa, opa, oma, teman-teman semua tidak merasa apa yang kita ucapkan itu membuat mereka sedih. Karena biasanya ya mungkin kita cuman berteriak begitu ya sama mama dipanggil. Contohnya nih ya, Apri, ya sebentar. Waduh, padahal nggak perlu harus berteriak begitu. Padahal karena kita mungkin nggak suka diingatkan untuk belajar, untuk mandi, untuk melakukan setiap hal. Akhirnya yang keluar tuh teriakan-teriakan yang nggak baik, yang nggak menyenangkan orang tua. Atau ngegerendeng gitu loh ya. Wah, itu namanya jelas-jelas sudah tidak dapat mengendalikan diri dari lidah atau ucapannya anak-anakku sekalian. Yang ketiga, kalau tadi pikiran, lidah, sekarang yang ketiga mata. Wah, kita harus juga menguasai mata kita. Iya, dengan mata kita bisa jatuh dalam dosa loh anak-anak. Loh, Miss Apri kasih tahu bener ini. Kadangkala kita ingin sesuatu begitu ya. Udah lihat, tapi mama nggak kasih tuh untuk membeli barang itu. Kita mulai bisa ambil sesuatu dari dompet mama. Lalu nggak tahu mama, tapi Tuhan tahu. Nggak apa-apa lah. Baru kita pakai buat beli sesuatu yang kita inginkan. Nah, itu jelas nggak boleh. Nih ya, Miss Apri punya pengalaman. Ada seorang anak perempuan, aku rasa dia pengen coklat itu. Ini di supermarket yang nggak terlalu besar lah, kayak model Alfa, kayak model Indomart yang kecil-kecil begitu ya. Lalu dia ini pengen sekali coklat itu. Karena aku udah lihat dia bolak sana, bolak sini, bolak sini. Ternyata ya dia ambil coklat itu lalu ditaruh di bawah sepatu. Ini perempuan. Jadi sepatunya itu kayaknya dia anak SMP deh. Lalu ditaruh di bawah tapak sepatu itu coklatnya. Dia tindih. Gak kelihatan sih. Memang di situ tidak ada kayak yang kayak di Diamond kan suka ada CCTV dan sebagainya. Ini kecil. Nah, ini kejadiannya bukan baru-baru, udah lama sih. Jadi dia bawa itu coklat. Dia bawa sambil keluar di tapak kakinya. Mungkin aku bilang gini, itu nggak kotor ya? Tapi kupikir kan ada kertasnya. Dia pakai kaos kaki. Wah, tuh anak-anak kayak sampai seperti itu tuh. Itu di supermarket nggak ada yang lihat. Miss Apri lihat, tapi Miss Apri diam aja sih. Karena waktu itu aku bilang, tuh orang, nah itu dari mata. Makanya Miss Apri biasanya bilang begini nih ya, kalau nggak mau beli, nggak usah lihat-lihat banyak-banyak, nanti kepengen. Tuh Miss Apri suka begitu tuh, bicara sama teman-teman. Nah tanya tuh, Miss Yola pernah jalan sama Miss Apri. Kalau kita nggak mau beli, gak usah lihat-lihat, tidak usah lihat-lihat. Nanti daripada kepengen, nah uangnya nggak cukup, lebih baik nggak usah. Tuh, ya kan? Guru kalian ada kan, Miss Yola? Nah, coba tanya,
Bener nggak? Aku selalu bilang sama Michelle kalau lagi jalan sama-sama, kau usah lihat-lihat kalau nggak mau beli, daripada nanti matanya nanti kepengen dipikir terus. Kan nggak baik, ya nggak? Iya, kalau punya sih nggak apa-apa, tapi kalau nggak cukup uangnya nggak usah. Jadi penguasaan diri sangat penting anak-anak. Kalau kita lihat salah satu lagi contoh di Alkitab yang jelas sekali. Ini terjadi antara Daud dan Saul. Daud menguasai dirinya begitu sangat. Kita mau lihat bagaimana dia punya kesempatan untuk membalas kejahatan Saul, tapi dia tidak mau melakukannya. Dia menguasai dirinya. Sebenarnya awalnya itu Saul itu sayang sama Daud. Dan dia dijadikan pelayan yang sering main kecapi tuh. Jadi suka memuji Tuhan, main kecapi, nanti nyanyi di depan Saul. Saul senang sekali terhibur. Nah, hal ini dimulai ketika Saul itu menyaksikan bagaimana Daud berhasil mengalahkan Goliat. Jadi dia dengan batu, kalian ingat cerita ini ya? Miss Apri nggak ceritakan sih, tapi bagaimana Daud mengalahkan Goliat yang besar itu hanya dengan batu dilemparkan, kena ke jidatnya, Goliat jatuh. Semua orang bersorak, tadinya nggak ada yang berani melawan Goliat, tapi Daud berhasil mengalahkan Goliat dengan pimpinan Tuhan. Dan ketika hari bertambah hari, Daud ketika diangkat untuk menjadi tentara lah di Israel itu, anak-anakku sekalian, rakyat Israel memuji-muji karena Daud bisa mengalahkan berlaksa-laksa, tapi Saul hanya beribu-ribu. Jadi ada nyanyian tuh, Daud mengalahkan berlaksa-laksa sementara Saul hanya beribu-ribu. Atau Saul mengalahkan beribu-ribu tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa, itu lebih banyak berarti. Wah, di situ Saul mulai marah anak-anak. Dia mulai merencanakan untuk membunuh Daud. Setiap ada kesempatan dia cari untuk dapat membunuh Daud, tetapi tidak bisa. Ketika Daud ingin dicelakai, Saul selalu tidak berhasil. Sampai akhirnya Daud pergi dari istana anak-anak. Sementara Saul mengejarnya, mencarinya ke gunung-gunung, ke bukit-bukit. Ketika masuk di satu tempat goa, Daud beristirahat di situ. Ternyata ketika hari sudah malam, Saul ke situ juga, ke tempat yang sama anak-anak. Dan pada saat itu sebenarnya Daud bisa membunuh Saul pada malam hari saat tertidur. Tapi dia menguasai dirinya. Dia berpikir gini, oh iya, Saul itu kan udah diurapi Tuhan. Aku gak boleh melukainya. Biarkan saja. Tapi dia kasih tanda kalau dia punya kesempatan pertama untuk membunuh Saul pada waktu di gurun En-Gedi. Lagi tidur, dipotong aja tuh jubahnya. Lalu dia keluar dengan pengikutnya. Dan ternyata pagi-pagi dia bilang gini, ya, hai Saul, aku bisa membunuhmu loh kalau mau, ini jubahmu. Wah, kaget Saul. Hari itu juga dia kaget. Dan pergilah Daud, anak-anakku sekalian. Yang kedua, kejadiannya sama juga. Hanya bedanya di bukit Hakila. Di bukit Hakila ini Daud beristirahat dekat situ juga. Dan Saul juga di situ tertidur. Malamnya Daud pun melakukan sesuatu anak-anak. Ketika dia datang ke perkemahan situ, Daud bisa saja membunuhnya. Tapi Daud tidak melakukan untuk membunuh Saul. Kita lihat di sini bagaimana kehidupan Daud menjadi contoh. Dia bisa saja
membunuh Saul, tapi dia punya penguasaan diri, pengendalian diri untuk tidak melakukannya. Anak-anakku sekalian, akibat penguasaan diri yang dimiliki oleh Daud, akhirnya Tuhan mengangkat dia menjadi Raja Israel. Anak-anakku sekalian, waktunya tiba. Tuhan akan memberikan berkat-Nya bagi Daud. Demikian juga dengan kita, anak-anakku sekalian. Kita pun akan mendapatkan berkat Tuhan ketika kita punya penguasaan diri. Nah, apa yang harus kita lakukan, anak-anak, supaya kita hidup dalam penguasaan diri? Pertama, kita harus senantiasa mengingat perintah Tuhan. Firman Tuhan yang sudah disampaikan, kita ingat hari lepas hari. Firman Tuhan yang disampaikan di renungan pagi kita, yang diberikan wali kelas kalian, kalian ingat satu persatu hari lepas hari, dan kita lakukan. Yang kedua, kita tuh harus punya persekutuan atau kedekatan hubungan dengan Tuhan. Di dalam apa biasanya? Ya, di dalam doa dan membaca firman. Makanya ada pujian kan? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Itu dia. Kita harus membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan menjadi petunjuk kita. Yang ketiga, jangan berhenti untuk minta tolong sama Tuhan. Kita senantiasa minta tolong sama Tuhan untuk melakukan yang benar. Karena biasanya kita ingin buat yang benar, kok jadi yang salah. Kita minta tolong Tuhan untuk melakukannya. Yang keempat, belajar menghormati, menghargai orang lain. Kelebihan dan kekurangan orang lain kita harus hormati, anak-anakku. Kita harus terima dengan senang hati, sukacita, nggak menghina. Akhirnya kita menghargai ciptaan Tuhan, khususnya orang-orang di sekeliling kita. Yang kelima, belajar menumbuhkan sikap untuk tidak mudah terpengaruh atau dipengaruhi. Firman Tuhan bilang bahwa perbuatan yang buruk dapat merusak perbuatan yang baik. Pergaulan yang buruk bisa merusak kehidupan kita yang tadinya sudah benar. Maka dari itu, sikap kita harus hati-hati. Lihatlah orang ini mempengaruhi saya atau tidak. Kalau yang baik nggak apa-apa, kalau yang buruk no. Yang keenam, berpikir lebih dahulu sebelum berbicara atau bertindak supaya tidak menyesal nantinya. Apakah aku melakukan ini atau tidak? Kita ingat firman Tuhan, maka kita akan menang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan mengajar kami untuk mengendalikan diri kami dari yang tidak benar. Dan semua itu atas pertolongan Tuhan. Tak berhenti kami selalu mohon pertolongan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kami mau terus membangun hubungan dengan Tuhan dalam doa dan baca firman, dan kami melakukan perintah Tuhan sehingga kehidupan kami terjaga. Kami dapat mengendalikan, menguasai diri kami yang benar, yang baik, yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan yang boleh disampaikan, kita semua lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Meresponi firman Tuhan dan mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, kita akan menyanyikan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu
yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia